Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Laila Sari Eka Putri, peserta Latsar CPNS golongan 3, Kementerian ATR BPN tahun 2021 angkatan 5 dari kelompok 2. Pada learning journal kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu yang terjadi di instansi tempat saya bertugas. Yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Dari lingkungan tempat saya bertugas, saya menemukan beberapa isu yang menarik untuk dibahas lebih lanjut, yaitu yang pertama, PTSL, yang kedua mengenai tunggakan penerimaan di muka, dan yang terakhir mengenai laporan pengaduan. Dari ketiga isu tersebut, maka dilakukan lagi pemilihan isu yang lebih spesifik dengan menggunakan analisis USG. Jadi, analisis USG ini merupakan suatu metode untuk menentukan skala prioritas isu dengan menggunakan 3 aspek. Yang pertama, urgensi, yaitu seberapa mendesaknya isu tersebut untuk dibahas. Yang kedua, seriousness, yaitu seberapa seriuskah isu tersebut. Dan yang ketiga, growth, yaitu seberapa besarkah isu ini akan berkembang jika tidak segera kita bahas. Di sini saya menggunakan interval angka 1 sampai 5 untuk menentukan skala prioritasnya. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat skor untuk isu PTSL adalah 12. Skor untuk tunggakan penerimaan di muka adalah 13 dan skor untuk laporan pengaduan adalah 11. Sehingga terpilihlah isu tunggakan penerimaan di muka untuk kita bahas lebih lanjut. Apa itu tunggakan penerimaan di muka? Artinya adalah tunggakan pekerjaan yang sudah dibayarkan PNBP-nya, yaitu penerimaan negara bukan pajak, namun prosesnya hingga batas waktu yang ditentukan belum dapat terselesaikan dengan berbagai macam sebab. Nah, latar belakang kenapa kita membahas isu ini yaitu dikarenakan persentase penyelesaian tunggakan itu masih lebih sedikit dibanding berkas yang terus masuk. Apa saja sih penyebabnya? Di sini kita akan menganalisis menggunakan metode fishbone, yaitu metode untuk menganalisis penyebab dari sebuah masalah. Biasanya diagram ini juga disebut dengan diagram sebab akibat. Jadi dari analisis fishbone ini didapatlah beberapa penyebab, yaitu yang pertama dari segi manusianya, yaitu kurangnya SDM di dalam setiap seksi, terlebih kantor pertanahan kota Samarinda memiliki jumlah pekerjaan yang jauh di atas rata-rata kantor pertanahan kota lainnya. Jadi, ketersediaan SDM ini sangatlah penting agar dapat meminimalisir berkas tunggakan. Yang kedua, dari segi metode. Jadwal pengukuran yang terkadang dijadwalkan ulang dikarenakan pemohon belum siap jika dilakukan pengukuran sesuai jadwal atau ada keperluan mendesak di saat sudah penjadwalan, sehingga tenggat waktunya mundur lagi dari target awal. Yang ketiga, dari segi material. Penyebab pertama yaitu peta-peta lama yang belum terdigitalisasi dan terunifikasi. Penyebab yang kedua yaitu terdapat tumpang tindih atau overlap peta digital. Nah, dampak dari penyebab-penyebab tersebut adalah tunggakan akan terus bertambah dan antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya akan menurun. Maka dari itu, dibuatlah rekomendasi alternatif penyelesaian isu agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Yang pertama yaitu melakukan perekrutan SDM sesuai dengan kualifikasi yang saat ini paling dibutuhkan. Yang kedua, membuat time schedule dengan jelas dan rinci, kemudian dikoordinasikan kepada pihak pemohon. Yang ketiga, melakukan proses digitalisasi dan unifikasi peta digital secara bertahap dengan mengacu pada target penyelesaian. Yang terakhir yaitu mengadakan expose atau mediasi, yaitu mempertemukan antara pemohon dengan nama-nama yang diindikasi tumpang tindih dengan bidang yang dimohonkan. Nah, sekian pembahasan mengenai isu tunggakan penerimaan di muka di tempat saya bertugas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.